peningkatan status perkara tersebut tidak dapat dilakukan tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu bahwa ijazah Jokowi adalah benar dan sah secara hukum. Seseorang hanya dapat dinyatakan melakukan pencemaran dan fitnah terkait ijazah palsu setelah terlebih dahulu dibuktikan bahwa ijazah saudara Joko Widodo adalah asli, ujar Petrus dalam keterangannya. Ia menekankan bahwa pembuktian keaslian ijazah hanya bisa ditetapkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tanpa itu, tidak ada landasan hukum yang sah untuk menyatakan bahwa tuduhan terhadap Jokowi adalah fitnah atau pencemaran nama baik. Kami sudah mendapatkan tim hukum termasuk tim advokasi, kami sudah mendapatkan mohon izin masih di tangan kami karena atas pesan dari yang bersangkutan kami memegang amanah betul, jangan ditunjukkan dulu nanti di pengadilan baru ditunjukkan. Tapi saya tidak mau hanya omong-omong, saya tunjukkan nanti analisisnya. Jadi fakta ini bukan cuma omong-omong seperti pihak sono ya. Ada 5 bendel, sekali lagi ada 5 bendel ijazah plus transkrip nilai asli dari UGM Universitas Gadjah Mada, bukan UPP Universitas Pasar Pojok Pramuka ya, yang diserahkan secara baik berjiwa nasionalis oleh kakak-kakak kelas saya, karena saya angkatan saya lulus 91, beliau itu angkatan 85, dan tidak hanya dari Fakultas Kehutanan, ada juga fakultas lain tapi tahunnya sama, lulus 85, semuanya asli. Dan apa bedanya? Ternyata perbedaannya sangat tajam dengan yang disebut ijazah miliknya Joko Widodo. Apa ketajamannya? Ini baru saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, ada 2 hal yang ingin saya garis bawahi. Pertama ya, terkait dengan ngomong-ngomong kotak-kotak luar biasa juga ya. Jadi sobat RH sekalian, apa tadi saya mau bilang dua hal tadinya, terus saya terdistrak. Oke. Tapi yang jelas lawyer mengatakan tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan. Nah, saya setuju sobat era sekalian dengan pernyataan itu dari awal. Karena apa yang dilakukan Polda Metro Jaya melanggar undang-undang kalau dia menaikkan ke tahap penyidikan tanpa kejelasan mengenai dokumen ijazah asli atau palsu. Karena semua muaranya ke sana. Mau digunakan pasal apapun kan intinya adalah ke sana, core bisnisnya. Sebagai penegak hukum yang adil, nggak bisa digeser. Jangan menggeser kasus. Kasusnya itu adalah kasus tentang dugaan ijazah palsu. Kan itu kasus main case-nya, kasus yang utamanya. Jangan digeser ke tempat-tempat lain. Kalau itu maka kita akan berhadapan dengan undang-undang. Dan kalau saya capek ngomong tentang konstitusi yang tidak pernah dipahami juga oleh penegak hukum, ya kita ngomong undang-undang. Lucu. Undang-undang itu jauh lebih dipatuhi dibandingkan konstitusi. Padahal konstitusi di atas undang-undang. Tapi oke lah, kita ngomong undang-undang. Sebelumnya saya mau baca dulu ya. Nanti tampilkan pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, bikin yang bagus ya. Jadi sobat sekalian, ini tim advokasi mengatakan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi tak bisa naik penyidikan tanpa bukti ijazah asli. Oke, coba kita bacakan. Jakarta1.com, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menilai pengumuman Polda Metro Jaya terkait peningkatan status laporan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo Jokowi ke tahap penyidikan sebagai langkah prematur dan tidak berdasar hukum. Nah, ini yang dinamakan dengan kriminalisasi, ya, tidak berdasar hukum, bahkan menentang, melanggar hukum. Pernyataan itu disampaikan menyusul konferensi pers Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arisam Indradi pada Kamis yang mengumumkan bahwa laporan Jokowi atas sejumlah pihak termasuk Roy Suryo, Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Kurniatri Royani telah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Oke. Koordinator litigasi tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis Petrus Celestinus menegaskan bahwa peningkatan status perkara tersebut tidak dapat dilakukan tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu bahwa ijazah Jokowi adalah benar dan sah secara hukum. Seseorang hanya dapat dinyatakan melakukan pencemaran dan fitnah terkait ijazah palsu setelah terlebih dahulu dibuktikan bahwa ijazah saudara Joko Widodo adalah asli, ujar Petrus dalam keterangannya. Ia menekankan bahwa pembuktian keaslian ijazah hanya bisa ditetapkan melalui putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap. Tanpa itu, tidak ada landasan hukum yang sah untuk menyatakan bahwa tuduhan terhadap Jokowi adalah fitnah atau pencemaran nama baik. Menurut Petrus, dalam laporan yang diajukan ke Polda Metro Jaya, Jokowi hanya menyertakan salinan fotokopi ijazah, bukan dokumen asli. Hal ini pun dibenarkan oleh pihak kepolisian. Bukti ijazah yang dimiliki penyidik Polda Metro Jaya hanya berupa fotokopi, ungkap Kombes Ade Ari dalam konferensi pers. Bayangkan. digital analogik ya, ternyata hanya fotokopi saja. Padahal lanjut Petrus, berdasarkan pasal 184 KUHP, dokumen fotokopi tidak termasuk alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. Karena itu dasar hukum untuk menaikkan status perkara ke penyidikan menjadi lemah. Dalam hukum pembuktian, dokumen fotokopi tidak memiliki kekuatan hukum dan bukan termasuk alat bukti yang sah, tegas Petrus Celestinus. Tim advokasi mendesak aparat penegak hukum agar tidak gegabah dalam menangani kasus yang sangat sensitif dan menyangkut hak asasi warga negara dalam menyuarakan pendapat serta mempertanyakan keabsahan dokumen publik. Ya, jadi saya ini orang yang paling tidak suka ini lapor ya kan. Oke, pertanyaannya kenapa tidak sah? Banyak hal, banyak pasal yang bisa kita kutip. Nah, salah satunya adalah yang sering disampaikan oleh Al-Katiri adalah pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi perlindungan saksi dan korban itu adalah Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Bunyi pasalnya, begini ya bunyi pasalnya. Pasal 10, saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya. 2. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Ya. Kemudian 3, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku terhadap saksi, korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikat baik. Oke, ya. Jadi saudara sekalian, jelas Roy Suryo adalah saksi, Dr. Tifa adalah saksi, kemudian siapa lagi, Rizal Fadila adalah pelapor, Kurnia Triroyani bahkan advokat, dilindungi oleh undang-undang advokat, Egy Sujana advokat, dilindungi oleh undang-undang advokat dan juga pelapor, Dr. Tifa juga saksi. Jadi di sini dikatakan baik saksi, korban maupun pelapor. Jangankan laporan yang sudah, yang akan saja itu tidak bisa dikenakan karena Dr. Tifa jelas akan menjadi saksi, akan menjadi ahli. Demikian juga Roy Suryo dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat ya, saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Baik kan? Ya, yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Gak bisa. Jadi masalahnya adalah sekarang adalah era digital. Orang memang mereka menyampaikan tidak hanya kepada pihak kepolisian, tetapi menyampaikannya di ruang publik berdasarkan hal-hal lain, soal transparansi, hak pasal 28F. Jadi pasal 28F itu jauh lebih tinggi lagi kedudukannya mengenai bahwa yang namanya hak untuk mendapatkan informasi adalah hak asasi manusia. Ya, jadi itu adalah, jadi pasal 28F UUD 45 adalah setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dan menggunakan segala jenis saluran tersedia. Jadi tidak hanya ke pihak penegak hukum, tapi dengan segala saluran yang tersedia, termasuk media-media sosial. Ini lalu Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik itu mengatakan bahwa yang namanya dokumen yang digunakan untuk jabatan publik itu bukan lagi pengecualian, bukan lagi dokumen yang sifatnya private atau pribadi. Jadi saudara sekalian, dari sini maka sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu bisa dikatakan melanggar undang-undang. Termasuk pasal-pasal titipan yang sesungguhnya masih terkait dengan ijazah. Yaitu pasal berapa? Pasal 32 Undang-Undang ITE, pasal 35 Undang-Undang ITE, pasal 27A Undang-Undang ITE, pasal 160 KUHP,
pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Dan keberadaan Undang-Undang ITE itu sendiri itu untuk melindungi yang namanya transaksi elektronik. Melindungi konsumen dari kemungkinan penipuan dengan menggunakan transaksi elektronik. Tapi kemudian dijadikan alat untuk membungkam kritisisme dari masyarakat. Ini saja sudah tidak kompatibel. Jadi saudara sekalian, terlalu gegabah menurut saya Polda Metro Jaya meningkatkan status ini. Karena kalau status ditingkatkan, ya kan? Kalau status ditingkatkan, maka sudah akan ada tersangkanya. Bagaimana mungkin? Penersangkaan itu akan melanggar undang-undang. Ya, kalau yang melanggar undang-undang itu Erick Thohir, karena dia dianggap tidak paham undang-undang, maka dia kemudian dengan santainya memberikan jabatan rangkap kepada orang-orang yang sudah menduduki jabatan-jabatan tertentu di pemerintahan, termasuk wakil menteri. Anggap saja tidak paham undang-undang, walaupun berkali-kali dikatakan tidak bisa rangkap jabatan berdasarkan undang-undang yang namanya pelayanan publik, pasal 17. Tapi tetap saja mengatakan tidak bertentangan. Kan dia bilang begitu, itu satu. Yang kedua, sekali lagi, kalau polisi dikatakan bahwa tidak mengerti undang-undang, ya aneh sekali. Sudah berkali-kali kan disampaikan mengenai eksistensi dari pasal 10 ini. Yaitu tidak bisa, harus dilindungi. Ya bahkan dikatakan ya harus diselesaikan dulu, ya kan? Jadi tidak bisa kemudian dimainkan begitu saja. Kasus yang terkait dengan pidana pokoknya ini harus diselesaikan dulu. Baru kemudian pidana-pidana yang terkait dengan pidana pokoknya ini, yaitu asli atau tidaknya dokumen. Jadi sahabat sekalian, sekali lagi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh pengacara dari Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Jadi bukan karena subjektivitas, tapi secara objektif memang begitu. Kita tidak bisa mengatakan lain. Kan dari dulu selalu permasalahannya adalah ketika ada hal-hal yang bersifat ujaran kebencian, yang bersifat fitnah, yang pencemaran nama baik, ketika itu dikenakan kepada pejabat, maka sangat kentara betul adalah upaya untuk melindungi sang pejabat. Itu yang terasa tidak fair jadinya, sobat sekalian. Ya, itu yang kemudian menjadi sangat tidak fair. Ya, oke, sobat sekalian. Jadi sekali lagi harus diselesaikan terlebih dahulu kasusnya, barulah kemudian bisa dikenakan apakah ada yang namanya apa istilahnya ya, ada yang namanya ujaran kebencian, ada yang namanya apa saja yang terkait pencemaran, kalau kasusnya sudah diselesaikan. Tapi kalau kasusnya belum diselesaikan, ya mana bisa kita kemudian mengatakan bahwa telah terjadi apa istilahnya pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Begitu sobat sekalian. Coba saya penasaran dengan ada tambahan pasal kali ya. Apalagi ya, coba kita lihat ada perubahannya nih ya. Jadi pasal 10 kelihatannya tidak menggunakan pasal saya harus membacakan pasalnya. Sepertinya pasal yang disampaikan ke saya tadi adalah pasal yang undang-undang lama. Gunakan undang-undang 31 tahun 2000, pasal 31 tahun 2014, bro. Jangan Jadi ayat 1-nya adalah saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik. Itu bunyinya yang baru ya. Ini saya harus mengubah lagi nih. Jadi undang-undangnya berbeda. Jadi ketentuan pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Jadi ada perubahan dengan undang-undang baru yang mengubah bunyi pasalnya ya. Oke. Ini ada perubahan dan ini perubahannya signifikan sobat sekalian ya. Ini harus diinikan. Tadi kutipan yang diberikan staf saya keliru itu. Oke. Ya, jadi yang benar itu adalah ini pasal 10-nya. Yang benar adalah gini. Jadi undang-undang nomor 31 tahun 2014 ya, sekali lagi ya. Itu perubahan undang-undang sebelumnya. Jadi ayat 1-nya
pasal 91, saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik. Itu satu. Ayat 2-nya, dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan tuntutan hukum tersebut yang telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus dia laporkan atau dia berikan kesaksiannya telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi jelas saudara sekalian. Ya, sangat jelas berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ya. Yang tadi tolong diperbaiki. Jadi pasal 10 Undang-Undang ini ya, yang benar ini. Jadi saudara sekalian, sekali lagi berdasarkan undang-undang ini ya, sekali lagi Undang-Undang 31 2014 pasal 10, maka kalau ada tuntutan seperti ini, diselesaikan dulu kasus ijazah aslinya. Udah jelas. Gimana coba? Anda nggak bisa misalnya apa istilahnya? Oh, ini harus ke lembaga perlindungan saksi dan korban itu sesungguhnya, ya. Oke, saudara sekalian, ini menarik, ya. Walaupun kadang-kadang pejabat publik sekarang ini banyak yang sontoloyo. Komnas HAM bukan melindungi bukan melindungi hak asasi warga negara, tapi berasik masuk dengan penegak hukum misalnya. Kemudian Kompolnas bukannya mengawasi kepolisian, itu malah mengendorse kepolisian. Kemudian apa lagi? Nah, coba kita lihat lembaga perlindungan saksi dan korban. Begitu ya, sobat era sekalian. Itu sobat era sekalian yang harus kita pahami ya, yang harus kita pahami. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian terkait dengan hal ini. Waalaikumsalam, keren, cerdas ya. Kemudian keren, cerdas, menyala Abang Refli Harun ya, harum dan mewangi. Bagaimanapun ternak melona yang bayaran masih berkeliaran di mana-mana. Lanjut Mas Surya CS, tetap semangat agar terang benderang kasus ijazah palsu ini. Jadi kita cicil saja. Dengan satu undang-undang saja itu sudah batal yang namanya proses di Polda Metro Jaya. Harus ditunda. Harus selesai dulu, dan sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ijazah Jokowi asli, maka tidak akan ada yang namanya tuntutan terhadap asli dan tidaknya ijazah tersebut atau pidana. Makanya coba yang namanya pengadilan perdata kemarin, lakukan terobosan hukum, buktikan ijazahnya palsu atau tidak, lalu yang lain ya sudah tidak usah kabulkan soal ganti rugi dan lain sebagainya, cukup pernyataan bahwa dinyatakan asli atau tidak, kan begitu, dengan konsekuensi-konsekuensi yang barangkali measurable, yang terukur ya. Nah sekarang orang mau ditersangkakan tapi ijazah tidak pernah dibuktikan. Oke. Kemudian Prabowo ini pro rakyat atau pro Jokowi? Kenapa Barreskrim Polda tidak lidik dan sidik OCCRP yang lebih merendahkan Jokowi serendah-rendahnya? Sebaiknya Jokowi mengaku dan minta maaf saja. Polisi kalau nekat kriminalisasi Pak Rismon dan kawan-kawan, bukti dokumen-dokumen ijazah asli angkatan 85 mungkin akan dibuka dan itu akan sangat telak ijazah Jokowi adalah palsu. Apa kabar PIK 2 dibalik gonjang-ganjing ijazah palsu ya? Problemnya Jokowi tidak akan menunjukkan ijazahnya jika diminta oleh pengadilan, dan pengadilan di negeri ini mengatakan tidak berwenang untuk menindaklanjuti gugatan ijazah palsu Jokowi. Kacau dah. Yang menghasut itu termul, pernyataan identik dihasut jadi asli. UGM meyakini dihasut jadi asli. Menegakkan hukum era Jokowi emang masih kental banget. Hati-hati sama Jokowi, sebentar lagi dia bakal kabur. Apa maksudnya? Kalau hanya fotokopi yang dimiliki polisi, berarti Kompolnas pembohong juga. Penerapan hukum di Indonesia jadi rusak hanya karena seseorang yang keras kepala yang kelakuannya bohong nggak ada henti. Ya saya tidak habis pikir ya, orang seperti Arianto Sutadi itu, emang dia tidak melihat tuh fenomena Kasmujo yang jelas-jelas telak berbohong Jokowinya. Malah yang dibilang bohong Rosuryo. Kita bingung jadinya. Kalau saya jadi Jokowi sih bakal mengaku saja ijazah palsu dan minta maaf, lalu tumbalkan Dian Sandi dan KPU. Soalnya nggak bisa dipungkiri lagi ijazah Anda semua sudah tahu kepalsuannya. Jika Polri menggunakan nalar manusia, maka kasus ijazah palsu Jokowi diselesaikan dulu. Kan negara ini milik Jokowi dan parcok pegawainya Jokowi dan digaji Jokowi. Jadi suka-suka mereka dong. Hehehe, kacau. Nggak setuju, pindah aja lah kau, kata Opung Luhut. Ya, Opung Lutut. Yang menimbulkan keresahan dan kekacauan itu adalah Jokowi ya.
tempat kumpulnya barisan sakit. Ada yang sakit hati karena jagoannya kalah pilpres, sakit hati karena ormasnya dibubarin, sakit hati karena dipecat. Aduh ampun dah. Jokowi memaksa pendumas untuk jadi tersangka. Kalau kata RG, Jokowi umpankan ijazahnya untuk perkarakan orang. Ijazah Jokowi lebih sensitif daripada korupsi, padahal kerugian negara gede banget. Yang jelas bagi Jokowi dan ternak-ternaknya, semua yang menyangkut ijazahnya palsunya, Jokowi wajib dipenjara. Tempat melihat bukti-bukti otentik yang ada itu pokok utama. Saya emak usia 65 ya, tapi saya yakin ijazah Jokowi palsu. Bukan ijazahnya diselesaikan, malah mau bikin tersangka orang-orang. Aneh bin ajaib Bang RH. Ya, bayangkan. Jadi dasarnya apa menersangkakan orang? Kan pasalnya jadi ngarang, dikarang-karang jadinya. Kita kan harusnya yang jelas, jangan dikarang-karang. Kalau main karang-karangan ya kita jadi karangan bebas jadinya ya. Parcok juga manusia biasa, bukan malaikat. Bayar. Bagaimana bisa segegabah itu? Dari dulu sampai sekarang jurusan teknologi KAI tak ada di UGM. Bagaimana mungkin ijazahnya asli? Itu juga ada kebohongan juga. Oke lah, itu nggak, anggap saja dia bukan kebohongan tapi keselio lidah. Yang jelas Kasmujo itu bohong sekali. Masa Anda, coba saya jadi penasaran, keluarkan lagi Kasmujo biar orang tahu, pada ingat bahwa ada Kasmujo, kemudian ada pengakuan Jokowi sendiri bahwa Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsinya. Nggak mungkin orang lupa dengan dosen pembimbing skripsi. Jadi kalau introduksinya saya ingat betul, ya benar pastinya. Nanti kasih kode kalau sudah ya. Lagi, Bang, nggak ikut ke pengadilan menyaksikan langsung sidang Pak Tom. Belum putusan ya, nanti pas putusan saja ya, pas putusan. Susah menegakkan hukum karena hukum masih memihak penguasa. Kemudian Parcok seperti pengennya hanya pidana ke pidana lagi. Jika itu dilakukan oleh sesama mereka, upaya penyelamatan luar biasa sekali. Ya, itu yang dilakukan terhadap Sambo ya. Kemudian, yang tidak sakit hati melihat kondisi seperti ini hanyalah penjilat dan pengkhianat. Kalau benar Jokowi Mulyono punya ijazah dan asli, perlihatkan aja ijazahnya dan gak usah pakai pengacara segala. Kasmujo bakal dituduh. Kemudian Jokowi nggak punya ijazah, kalaupun ada pasti 1000% pasti palsu. Kalau ijazah Jokowi terbukti asli, saya siap dihukum mati. Wah, luar biasa nih orang. Bang, PG ya. Kalaupun emang asli foto ijazah Jokowi, berarti developers aplikasinya harus dituntut. Kenapa sampai bisa menghasilkan hasil not match pada saat ada yang membandingkan foto Jokowi di ijazah dengan foto Jokowi real? Sudah ya. Oke, silakan coba lihat lagi soal Kasmujo itu. Itu yang bohong. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, ya dulu cita-cita saya kira sama banyak rekan-rekan saya, pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu, saya daftar. Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Kalau Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? Ya pembimbing akademis. Tapi sekali lagi, oh Pak Kasmujo Pak, permisi Pak. Iya Pak, bentar Pak ya.
Kenalkan Pak, saya Rismon Zanipar Pak. Rismon Zanipar Pak. Oh ya Pak, sehat-sehat Pak ya. Bapak, bisa kami bertamu sebentar Pak? Tidak bisa. Oh, karena tidak nanti semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak bertanya-tanya biasa-biasa saja Pak? Enggak bisa. Tidak, Oh. Oh, Maaf ya. sebentar aja Pak. Anda bisa, karena sudah diatur ya. Oh, harus ke fakultas Pak ya? Ya. Tentang ini loh Pak, pembimbing skripsi itu Pak, yang Bapak yang umurnya harus di atas 50. harus di atas 50. Bukan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak Itu kan yang salah. Iya Pak? Salah itu. Iya Pak, bentar lah Pak. Biar ini untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi? Jelas, Bukan pembimbing akademik? Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak? Oh bentar Maaf, Pak, maaf. maaf. Nggak percaya. Nah, saudara sekalian, ya itu yang namanya yang bohong itu. Tunjukkan atau bilang bahwa video ini fake gitu. Kan nggak ada bantahan bahwa video itu. Pertama, video itu resmi, yang pertama, yang kedua dibikin atau interview Pak Jokowi sendiri, yang ketiga dibuat respon. Nggak ada yang fake informasinya. Informasinya benar semua. Tetapi berbeda-beda. Satu mengatakan Pak Kasmujo pembimbing skripsi, kemudian dibantah 2025 mengatakan pembimbing akademik. Tetapi pada 2025 oleh Rismon dibantah dua-duanya, akademik tidak, skripsi sebelumnya juga tidak. Jadi kalau mau dilakukan investigasi berita bohong ya yang ini. Kalau saya ya namanya mikirnya lurus-lurus. Ini kan jadi petunjuk bahwa there must be something with ijazah Pak Jokowi, kan begitu. Jadi jangan kemudian mensasar orang untuk mengkriminalkan. Jadi kalau dibilang kriminalisasi, iya. Jadi pengertian kriminalisasi itu bukan kata-kata cengeng. Kriminalisasi itu adalah sebuah perbuatan yang tidak ada dasar hukumnya untuk dikatakan kriminal. Lah ini perbuatan atau tidak ada perbuatannya yang bisa dikatakan itu adalah perbuatan atau sebuah tindak pidana. Atau katakanlah dia tidak melakukan tindak pidana tetapi dijadikan tersangka. Nah itu kriminalisasi namanya. Atau diproses untuk menjadi tersangka dalam proses penyelidikan. Nggak ada tindak pidananya. Sementara untuk Pak Jokowi tindak pidananya itu cetawelo-welo, jelas tindak pidananya. Ada bukti, dokumennya itu sendiri, ada keterangan ahli, kemudian ada petunjuk. Nanti keterangan saksi bisa dicari, banyak keterangan saksi. Saksi-saksi yang bisa diajukan tuh banyak sekali. Jadi ada semua, keterangan saksi ada, keterangan ahli ada, kemudian dokumen atau suratnya ada, petunjuknya juga ada. Minimal 4 jenis itu terpenuhi. Begitu sobat era sekalian. Dokumen elektroniknya ada juga, 5 jenis terpenuhi. Jadi saudara sekalian, kita hanya ingin meluruskan saja. Hidup ini memang begitulah. Sering sekali ada hal-hal yang kadang-kadang ya, yang kadang-kadang membuat kita prihatin. Tetapi ya tetap kita harus sampaikan. Kemudian dilihat dari atas Monas aja itu bukan foto Jokowi yang diijazah, lucu bangsaku. Sama Bareskrim juga memberitakan berita bohong yang bilang Jokowi KKN tahun 83 tapi dibantah Jokowi awal tahun 85. Ya katakanlah dia salah itu, kalau itu kan barangkali not with intention. Tapi secara keseluruhan kita harus lihat apakah ada intention untuk menutup atau mengaburkan persoalan atau obstruction of justice kan gitu. Bang, apakah sikap Polri yang membuat kacau yang tidak netral sebagai pengayom masyarakat bisa diinvestigasi oleh lembaga internasional? Ya tidak perlulah, cukup Presiden turun tangan, perintahkan polisi untuk bertindak netral dan profesional. Kalau enggak, ya berhentikan Kapolrinya. Kan begitu caranya. Berdasarkan pengaduan masyarakat atau monitoring saja. Kan bisa dimonitor yang terjadi di society. Masa masyarakat harus ke tangga istana dulu mohon-mohon, baru kemudian istana turun tangan? Kan tidak begitu istana. Istana itu harus betul-betul mengikuti denyut nadi keadilan di masyarakat. Kalau ada yang namanya abuse of power, ya lindungi. Apalagi kalau abuse of power-nya dilakukan oleh aparat penegak hukum yang notabene di bawah presiden. Jadi presiden bisa turun tangan. Oh, presiden tidak boleh intervensi dalam kasus pidana. Ya itu kalau penegakan hukumnya benar. Kalau penegakan hukumnya nggak benar, ya wajib intervensi dia sebagai pemegang mandat rakyat untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Begitu sobat era sekalian.
Ya, kita nyanyikan dulu ya. Berita bohong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Cie.